Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan nomor pokok mahasiswa 101202155 dari kelas C6 Manajemen Digitech University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi dan pengamatan perilaku individu. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi. Berikut pembahasannya. Sebelum membahas mengenai pengamatan perilaku individu, terlebih dahulu akan dibahas mengenai aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian dalam pengamatan perilaku individu. Yang pertama, definisi perilaku individu. Perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan, serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri, baik dalam bekerja maupun di luar pekerjaan. Kemudian dasar-dasar perilaku individu. Dasar perilaku individu dapat dilihat dari karakteristik secara biografis, di antaranya usia, gender, status perkawinan, masa kerja, kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan seterusnya. Selanjutnya, nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Nilai relatif stabil dan bertahan lama. Nilai penting bagi studi perilaku organisasi karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, dan persepsi. Nilai sangat mempengaruhi sikap seseorang. Sikap adalah penilaian atau pandangan tentang objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Selanjutnya, kepribadian dan emosi. Kepribadian didefinisikan sebagai pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil, yang ditunjukkan oleh seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian juga membantu kita memperkirakan perilaku. Selain itu, kepribadian dapat membantu mencocokkan orang dengan pekerjaan, paling tidak pada sejumlah aspek. Ada 3 faktor yang menentukan atau determinan terhadap kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, hereditas, diturunkan dari orang tua atau dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Yang kedua, lingkungan, yang terdiri dari kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Faktor lingkungan cenderung lebih mendominasi dalam membentuk kepribadian. Dan yang ketiga, situasi, yang mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Selanjutnya, emosi. Ada 3 kata yang menjelaskan mengenai emosi. Yang pertama, affect, artinya rentang perasaan yang dialami seseorang. Yang kedua, emotion, artinya perasaan mendalam yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Dan yang terakhir, moods, artinya perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Emosi dapat menghambat prestasi kerja, terutama emosi negatif. Akan tetapi di sisi lain, emosi juga dapat meningkatkan prestasi kerja. Secara umum, terdapat 6 emosi universal. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, terkejut. Yang ketiga, takut. Keempat, sedih. Kelima, marah. Dan keenam, jijik. Yang terakhir, persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu realita yang terlihat dan terdengar oleh seseorang yang belum tentu kebenarannya. Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan kesan sensorik yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Secara singkat, persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Umumnya, individu bertindak bukan atas dasar realita lingkungan eksternal, tapi berdasarkan persepsi mereka atas realita tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengamatan perilaku individu
pada organisasi. Di sini saya menganalisis atau mengamati perilaku individu pada organisasi pendidikan non-formal yang berbasis di sekolah menengah atas di salah satu sekolah daerah Bandung Kulon. Pada pengamatan ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi selama pengamatan berlangsung secara apa adanya. Dalam pengamatan ini diambil 5 individu untuk dianalisis perilakunya dalam organisasi. Individu pertama, menurut dasar perilaku, berusia 18 tahun, gender laki-laki, status perkawinan, belum menikah. Hal ini juga berlaku kepada semua individu karena masih berstatus pelajar. Kemudian masa kerja. Dalam hal ini adalah lamanya individu bergabung ke dalam organisasi. Individu pertama bergabung ke organisasi kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, kemampuan intelektual. Individu pertama memiliki kemampuan penalaran deduktif. Ketika diminta untuk menjelaskan pengetahuan mengenai organisasi, individu pertama bisa menguraikan secara umum, tetapi tidak bisa menguraikan secara khusus. Dan untuk kemampuan fisik, secara umum individu ke-1 normal, akan tetapi memiliki kondisi mata minus. Untuk nilai dan sikap individu pertama, menunjukkan nilai instrumental ramah, sering tersenyum kepada orang lain. Kemudian terbuka untuk berdiskusi dan tenang dalam menghadapi segala situasi. Kemudian untuk sikap dari individu pertama, yaitu sikap kognitif percaya diri. Kemudian kepribadian dan emosi. Individu pertama termasuk ke dalam kepribadian introvert, ditunjukkan dengan sedikit bicara dan sedikit melibatkan dirinya dalam organisasi. Sedangkan emosi yang ditunjukkan oleh individu pertama adalah netral. Yang terakhir, persepsi dan pengambilan keputusan. Individu pertama cenderung mudah terpengaruh dengan kondisi eksternal. Misalnya, ajakan dari teman atau kegiatan lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga individu pertama sering mangkir dari kegiatan atau tugas dalam organisasi. Selanjutnya, individu kedua. Menurut dasar perilakunya, berusia 18 tahun, gender perempuan, status perkawinan, belum menikah, masa kerja atau masa bergabung 1 tahun, memiliki kemampuan intelektual, pemahaman verbal, dan penalaran induktif. Ketika individu 2 diminta untuk menjelaskan mengenai organisasi, ia dapat menjelaskan mengenai organisasi yang bersifat khusus dan secara umum. Dan yang terakhir, kemampuan fisik. Individu 2 secara fisik normal dan cukup cekatan. Kemudian nilai dan sikap individu 2. Individu 2 menunjukkan nilai instrumental, ramah, terbuka, patuh, jujur, dan berani. Dan sikap dari individu kedua yaitu sikap kognitif percaya diri. Selanjutnya, kepribadian dan emosi individu 2. Kepribadian individu 2 termasuk ke dalam kepribadian ekstrovert yang ditunjukkan dengan aktif, sering melibatkan dirinya dalam organisasi, dan memiliki kepandaian bergaul. Selain itu, individu 2 termasuk ke dalam kepribadian tipe A, yaitu sering bergegas atau terburu-buru. Sedangkan untuk emosi, individu 2 menunjukkan emosi stabil. Yang terakhir, persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 2 kadang terpengaruh dengan kondisi eksternal, akan tetapi ia memiliki penafsiran atau penilaian tersendiri akan pentingnya tugas atau kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya, individu 3. Menurut dasar perilakunya, yang pertama, berusia 18 tahun, gender laki-laki, status perkawinan, belum menikah, kemudian masa kerja kurang dari 1 tahun, memiliki kemampuan penalaran deduktif. Sama seperti individu pertama, yaitu individu ketiga bisa menguraikan pengetahuannya mengenai organisasi secara umum, tapi tidak begitu mengetahui organisasi secara khusus. Dan kemampuan fisik normal serta cukup cekatan. Kemudian nilai dan sikap. Individu 3 menunjukkan nilai instrumental, diantaranya riang, terbuka, ambisius, dan berani. Individu 3 menunjukkan dirinya selalu riang dalam mengikuti kegiatan apapun dan terbuka untuk berkomunikasi. Selain itu, individu 3 juga berani untuk tampil di depan. Sedangkan sikap individu 3
menunjukkan sikap kognitif percaya diri. Kemudian kepribadian dan emosi. Individu 3 termasuk ke dalam kepribadian ekstrovert, ditunjukkan dengan aktif, riang, mudah bergaul, dan banyak bicara. Selain itu, individu 3 termasuk ke dalam kepribadian tipe A, yaitu tidak sabaran dengan peristiwa yang akan dia alami. Sedangkan untuk emosi, individu 3 menunjukkan emosi senang dan riang. Kemudian persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 3 mudah terpengaruh oleh kondisi eksternal, terutama ajakan temannya, ditambah karena dia memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga individu 3 memilih untuk abai dengan tugasnya dan mangkir dari kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya, individu keempat. Menurut dasar perilakunya, berusia 17 tahun, gender perempuan, status belum menikah, masa kerja kurang dari 1 tahun, memiliki kemampuan intelektual, pemahaman verbal, dan penalaran reduktif, serta kemampuan fisik dari individu 4 secara umum normal, kan tetapi memiliki kondisi mata minus. Kemudian nilai dan sikap. Individu 4 menunjukkan nilai instrumental, ramah, tertutup, patuh, jujur, dan pemalu. Sedangkan sikap dari individu 4 yaitu komitmen organisasi. Artinya, individu 4 menginginkan berada di organisasi, akan tetapi hanya sebagai anggota. Kemudian kepribadian dan emosi. Individu 4 termasuk ke dalam kepribadian introvert, ditunjukkan dengan sedikit bicara, cenderung pemalu, dan tertutup. Sedangkan emosi dari individu 4 adalah stabil. Selanjutnya, persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 4 sedikit terpengaruh dengan kondisi eksternal seperti ajakan dari temannya, ia tetap pada pendiriannya dan selalu mengikuti setiap kegiatan pada organisasi. Yang terakhir, pengamatan individu 5. Dasar perilaku individu 5. Yang pertama, berusia 19 tahun, gender laki-laki, status perkawinan belum menikah, masa kerja kurang dari 1 tahun, memiliki kemampuan intelektual, penalaran induktif, dan kemampuan mengingat. Sedangkan untuk kemampuan fisik secara umum normal. Kemudian nilai dan sikap. Individu 5 menunjukkan nilai instrumental, diantaranya independen, setia kawan, dan berani. Sedangkan untuk sikap, individu 5 menunjukkan sikap kognitif percaya diri. Kemudian kepribadian dan emosi. Kepribadian individu 5 termasuk kepribadian ekstrovert, ditunjukkan dengan kepandaian bergaul. Tapi individu 5 termasuk orang yang sedikit bicara. Selain itu, individu 5 memiliki kepribadian tipe B yang cenderung negatif, yaitu bersikap santai tanpa merasa bersalah. Untuk emosi, individu 5 netral, kadang temperamental. Dan yang terakhir, persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 5 termasuk mudah terpengaruh dengan kondisi eksternal, sehingga ia memilih mangkir dari tugas organisasi dan kegiatan organisasi. Demikian pengamatan mengenai perilaku dalam organisasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.